sebagian tidak mendapatkan peran, tapi anak-anak itu bisa kita jadikan sebagian itu sebagai pengamat, karena memang harus ada pengamat atau penonton ya yang nanti akan bertugas membuat kesimpulan. Jadi tidak harus dari kesimpulan itu juga harus dari kita lagi. Mungkin kita hanya menguatkan saja nantinya. Jadi untuk langkah-langkahnya, ini langkah-langkahnya ada persiapan dan pemanasan. Nah, jadi persiapan dan pemanasan ini kita bersama siswa membimbing dan siswa itu mempersiapkan apa-apa saja yang harus dilaksanakan dalam pembuatan dialog drama tersebut ya. Nah, setelah adanya pemanasan, kemudian ada pemilihan peran. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam satu kelompok itu tidak semuanya mendapatkan peran. Jadi kita pilih kira-kira siapa. Jadi anak-anak dibebaskan memilih siapa kira-kira yang memperagakan nantinya ke depan untuk presentasi. Nah, kemudian setelah kita pilih pemilihan, baru menentukan ruang kelas. Jadi di sini kita akan membuat sebuah panggung pertunjukan. Jadi nggak harus seperti pakai background dan segala macam, nggak usah. Ala kadarnya. Misalnya kita rapatkan dulu meja dan kursi supaya memiliki ruang yang leluasa untuk anak-anak berekspresi. Jadi kita buat ataupun menata ruang kelas, kemudian menyiapkan pengamat. Nah, yang seperti saya katakan tadi, jadi pengamat ini kegunaannya selain setiap kelompok itu juga boleh, pokoknya terserah kita mengaturnya bagaimana. Yang jelas harus kita sediakan pengamat nanti untuk menyimpulkan. Ya, walaupun setiap kelompok LKPD yang kita berikan mungkin belum tentu memiliki materi yang sama, seperti mungkin yang nanti akan saya simulasikan. Nah, jadi harus ada pengamat untuk memahami secara keseluruhan isi materi. Nah, kemudian memainkan peran. Nah, di sini anak-anak mungkin kita beri waktu sekitar kalau 1 jam 40 menit, mungkin lebih dari 1 jam, karena kan anak-anak itu harus merangkai lagi dialog, membuat skenario-nya. Ya, membuat skenario-nya di situ, kemudian mungkin sekira 50 menit cukup, baru diperagakan, ya, baru bermain peran. Kemudian setelah memainkan peran setiap kelompok, setelah itu baru kita diskusi dan evaluasi. Nah, jadi di sini kita berikan anak-anak itu berdiskusi sejenak, kemudian kita berikan mungkin apa kira-kira kekurangan, apa hal-hal yang mungkin bisa diungkapkan lewat perasaan anak-anak tersebut untuk mencari pengalaman belajar secara role playing ini. Ya, kemudian baru berbagi di sini sudah ini ya. Saya pun lagi catat nggak tahu. Ya, kemudian berbagi pengalaman. Ya, sama ya. Jadi diskusi dan evaluasi tadi. Ini dia. Evaluasi tadi dia sekalian terus berbagi pengalaman. Jadi kenapa di sini anak-anak kita latih untuk berbagi pengalaman? Karena setiap siswa tentu tidak memiliki pengalaman yang sama, tergantung cara pandang siswa itu apa yang dia rasakan. Terus hebat kita ingon lawan kelas. Pongi ngemeng mencari dialog dalam satu kelompok itu. Tapi ada sebagian kawannya nggak mau pun. Bahkan kadang-kadang Bu si Polan tuh nggak mau lah Bu, disuruh ini pun nggak mau, disuruh ini pun nggak mau. Jadi maka dari itu banyak kekurangan dari setiap model pembelajaran, banyak juga kelebihan. Jadi di sini intinya untuk melatih siswa bisa berkreativitas ya dalam membawakan dialog materi. Nah, jadi itu saja langkah-langkahnya Bapak Ibu. Untuk role playing ini, Ibu saya rasa tidak sulit ya untuk memahaminya. Sebelumnya saya kesepakatan sama Bapak Ibu dulu. Menyaksikan dulu pertunjukan. Kalau kelamaan nanti kita nggak jadi belajar nak ya. Ini apa ini fungsinya Bu? Fungsinya untuk mengatur tekanan nadi bersangga. Itu ada naskah yang sudah dibuat. Anak ibu tinggal memperagakan, tentukan siapa pemain
dari pemeran daripada limbah. Kemudian yang hutan juga menentukan siapa pemeran daripada limbahnya. Yang laut juga sama. Kemudian yang industri juga ya. Yang industri juga tentukan. Jadi jangan diisi dulu LKPD-nya. Kalian harus membuat dialog drama terlebih dahulu. Jadi Yang laut kayak gini Bu ya, teman-temannya gelombangnya. kalian akan mengisi LKPD-nya sebagai pengamat, ya, sebagai pengamat. Kenapa kok bisa kurang ya? Ini dua nih. Oh itu dua. Oh. Ibu salah Pak. Iya, yang iya, jadi kan dijadikan sebagai pengamat. Jadi semuanya bekerja. Nggak ada yang diam saja ya. Iya. Sudah Bu. Sebagai presiden, saya sebagai asisten. Artinya kalau saya Jadi Bapak Ibu yang ada juga di saya lihat modelnya di fisika ada planet-planet ya, planet-planet itu seperti Venus, Merkurius, Bumi dan segala macam ada. Kemudian yang mau juga tentang pernapasan. Ya, pernapasan di biologi ada juga. Kemudian di yang belum saya temukan bahasa Indonesia dengan sama bahasa Inggris. IPS ada IPS. Kalau IPS ada mengenal iya, peta kemarin ya yang kita lihat yang mengenal peta benua dan segala macam ada. Ya. Lihat di YouTube nak ya, di YouTube banyak nak. Buat aja di situ. Udah mana? Ibu udah lagi Bu mau istirahat. Jadi berakhirnya tadi penampilan daripada kelompok limbah rumah tangga, maka akan kita simpulkan. Baik, kelompok yang rumah tangga bisa menyimpulkan apa yang didapat dari materi yang disampaikan. Jadi di sini gurunya tidak capek ya Bapak Ibu ya, karena yang menyimpulkan tugas anak-anak. Guru simpulannya Bu ya? Ya, kesimpulan yang kami lihat yang di ini. Karena tadi kan udah di sama ininya, apa namanya? Sudah ada di situ pemanfaatannya untuk apa. Kemudian jenisnya apa aja. Karena LKPD-nya isinya cuma ini. Kemudian menceritakan pengalaman. Anak-anak semua lihat lembaran kedua. Di lembaran kedua itu ada menceritakan pengalaman di LKPD. Ibu ini mengganggu kelompok bahasa ini. Kelompok masak. Ke situ dulu. Ini lagi nasi ke sini. Apa yang mau ditanyakan nak? Jangan mengganggu nak ya. Kalau di mana aja boleh, tapi jangan mengganggu. Jadi sambilan Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kelas Bapak Ibu usahakan dari pemeran itu lebih sekitar 2 atau 3 orang anggotanya. Untuk apa? Untuk pengamat, karena pengamat ini akan menyimpulkan apa yang diperagakan oleh temannya. Jadi sesuai dengan langkah pembelajaran tadi. Oke. Mantap Pak Ramani. Ini the best aku ya. Ini selimbah nanti ada materi yang akan kalian bahas secara bersama kelompok. Tentu akan Ibu ajak kalian juga bermain peran. Sudah pernah bermain peran? Ada yang pernah bermain peran di sini? Tidak. Bermain drama nggak pernah juga? Jadi di belajar bahasa Indonesia belum pernah berdrama? Belum diajarin Bu. Bermain nak ya? Oke, kalau bahasa Indonesia yang depannya guru prakaliannya insya Allah bisa mengajarkan Jadi untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini berlangsung diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian kerajinan bahan ataupun limbah organik. Kemudian kalian nanti mampu memahami karakteristik limbah organik dan pemanfaatan limbah organik tersebut.
Maka dari itu kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Baik, untuk anak ibu semua, siapa yang suka masak di dapur? Tunjuk tangan. Saya tidak Bu. Yang suka memasak, silakan berkumpul di depan. Anak ibu, terus lanjut. Masuk. Yang suka memasak di sini. Tapi suka makan aja Bu. Siapa yang suka ataupun bercita-cita membuat sebuah industri? Oke, kembali di sini nak ya. Siapa yang suka jalan-jalan ke laut? Oke, satu lagi. Nggak boleh pindah. Nggak boleh pindah. Siapa yang suka jalan-jalan ke hutan? Ayo. Itu malas sekali satu Bu. Ayo, sakit kali. Udah. Memilih siapa nak? Memilih kelompok mana nak? Hutan. Oke. Makanannya lebih banyak. Oh ya, yang industri. Jadi, oke. Kak, kenapa saya nggak bangun? Nggak boleh bolos. Jadi yang bolos dosa. Jadi duduk sesuai kelompok masing-masing. Silakan pilih tempatnya. Untuk membuat bermacam Anak ibu jangan ada yang ketawa, diperhatikan nak ya. gantungan kunci, Jangan ketawain nak. boneka mainan, kotak tisu, dompet dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Dengan centilnya kulit Aku juga sampah. Saya selalu tuh dimanfaatkan untuk berbagai jenis makanan. Sampai namaku juga berubah tuh jadi Garuda. Hebat kan aku? hebat, bisa Yang jadi itu guru. deh, seperti pepatah mengatakan, bagaikan kacang lupa kulitnya. Kalian pernah dengar pepatah itu kan, teman-teman? Kalian jangan seperti itu ya. Iya. Aku selalu dibuang, padahal aku pun juga bisa dibuat untuk berbagai jenis kerajinan seperti pas bunga hias, kotak apa? Bunga hias, Kotak tisu, bingkai foto dan hiasan dinding lainnya. Beberapa waktu kemudian dengan riang dan gembiranya. Hai teman-teman. Kalian kenapa? Muka lu pada asem semua. Hanya berat. Ini salah kampanye. Jawab. ya. Bahwa Kamu bertanya-tanya, udah tahu nanya. Nanya. Itu sih. Aku salah ya. Dengan katakan tahu tuh. Ya, aku lagi aku yang salah. Ini jangan merasa sedih. Sorry, padahal sebenarnya kita senasib ya. Sedih rasanya jadi sampah, tapi semua manusia tidak menyukai kita. So, yang namanya sampah pasti dibuang. Yang sadisnya ayam yang punya telur, sapi pula yang punya nama. Jadi teman-teman, padahal kita juga bisa memanfaatkan untuk kerajinan seperti menghias bingkai foto, kotak tisu, tempat pesir, vas bunga, membuat figura dan lain sebagainya. Setelah mereka semua merasa sedih, datanglah seorang pelajar kreatif ingin memungut mereka untuk menjadi berbagai. Sudah, jangan ibu. Ini saya aku yang akan mengumpulkan kalian menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. menyenangkan terkecuali tanda kutip.
ada sebagian anak-anak yang memang tidak suka. Terkadang kalau disuruh pun anak peger beting di pulang dari aku gini itu. Tapi sebagian itu sangat berpengaruh untuk yang lain. Kenapa? Karena yang lain nanti pasti mengatakan, Bu, dia nggak mau pun lah ini itu. Kami dari tadi udah kerja, dia nggak ada, Bu. Nah, mungkin sebagai kita tantangan juga punya menahan itu, takut. Jadi kadang-kadang kita perinya ke anak kawe karena yang kendali hara nilai mungkin suatu kepuasan juga untuk anak-anak. Cuman kan memojokkan juga saat kan terpojokkan biasa pastinya ya kan. Mungkin merasa ibu ini tak dapat negara menilai. Jadi itu yang dilema yang dihadapi di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, untuk itu sekian presentasi saya dan kita masuki tahap simulasi. Jadi sebelum saya simulasi, sebelumnya saya mohon maaf mungkin nanti menyebutkan tanpa bertutur kata. Ya, karena nanti Bapak Ibu saya buat sebagai siswa, jadi mohon maaf kalau misalnya itu Bapak Ibu kakek utalu gerali, jika ibu-ibu ini utalu gerali. Oke. Siap. Oke, ini kok kami nari Ram. Kadang nari-nari kayak gitu. Balonku ada 4. Balonku ada 4. Assalamualaikum anak ibu semua. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Nggak kompak. Oke, kenapa tidak kompak? Lemas, Bu. Ibu yakin di pagi hari ini karena kalian belum sarapan di rumah, sehingga banyak sekali ibu lihat anak ibu tidak ada senyumnya, ya, tidak ada menyambut guru dengan senyuman yang menawan begitu. Jadi ibu harap ke depan jangan seperti ini anak ibu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang mata pelajaran prakarya karena ini pertemuan kita yang pertama. Baik, untuk itu anak ibu semua, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa seperti biasa, karena berdoa ini sangat penting di awal memulai setiap belajar, karena kita meminta ridho kepada Allah untuk diberikan ilmu untuk kita. Maka dari itu, silakan selaku ketua, siapa ketua kelas? Pak Ismail. Silakan mungkin berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran anak ibu semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu. Sakit, Bu. Sakit, Bu. Sakit. Sabar, Ibu. Wahina kurang kantor. Istri, Bu. Anaknya sakit, Bu. Sakit, Bu. Siswa udah punya anak? Siswa belum punya anak ya? Iya, oh Rikanya sakit. Jadi jangan bilang anaknya sakit, Rikanya sakit, oke? Oh, jadi dia ke Jakarta, nggak apa-apa. Tanyati malam, Bu. Yang sedang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan dan yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Baik, untuk hari ini anak ibu semua, karena di pertemuan pertama kita akan memahami pembelajaran kita berupa kerajinan. Jadi sebelum kita memahaminya bersama-sama, alangkah lebih baiknya kita merileks atau sejenak rileks dulu ya, supaya ibu lihat semua mukanya tegang-tegang sekali ya, karena mungkin akan mempelajari sesuatu hal yang aduh apa sih kan gitu. Penasaran nggak? Yang nggak penasaran nggak apa-apa. Jadi yang penasaran nanti kita akan kasih kejutan. Oke. Jadi sebelum itu kita rileks, silakan semuanya berdiri. Kayaknya kasih 35 juga. Berdiri dulu. Silakan berdiri
Nina Sosianti, biasa Ediana, Oke. Jadi kita akan memperagakan gerakan tangan ke depan. Ya, tangannya ke depan, Nak. Ini sekalian kita kalau ibu tidak salah akan mengatur jantung. Oke, bukan papir ya, bukan papir. Oke, tangan ke depan kemudian dibuat. Ya, hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian tangan kita yang sebelah kiri di depan dan tangan kanan ada di urat nadi. Oke. Kemudian kita tepuk 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian sebaliknya. Makan Bu, Oke, duduk ya. Udah. pakai sampel. Apa di rumah kayu ini? Rumah Papua ya. Bisa kayu. Harap tinggi kelas untuk syuting lagu saya. Ini udah Papua dari Sabang sampai Merauke. Jadi toh di Sabang itu balik, di Merauke itu balik sampai Sabang. Ini bisa kayu bisa gini. Apa bahasa kayunya? Bisa buat ini. Ini pelajaran IPA ya Bapak Ibu. Jadi ada kalau ada IPA, IPA biologi. Sulas ya sulas. Proses pencernaan
bagian bahasa sahih. Yang ke-20 bagian pemanfaatan. Yang ke-30 bagian moral. Teman-teman, makanan dari kelompok akan masuk ke saya. Saya akan mencoba makanan menggunakan 2 enzim saya miliki, yaitu enzim peptinogen dan enzim renin. Enzim peptinogen berfungsi untuk mengubah protein menjadi lepon, dan enzim renin berfungsi untuk memindahkan bakteri. Proses pencernaan ini disebut pencernaan kimia. Selain dilakukan oleh enzim, ini saya juga akan melakukan gerakan peristaktik hingga makanan seperti ini. Pencernaan ini disebut pencernaan mekanik. Setelah 2-4 jam, makanan di saya, makanan aquapolis akan berubah menjadi kecil. Teman-teman, sekarang saya merasa stres karena ada makanan yang ukuran bisa masuk ke saya. Itu yang membuat tugas saya menjadi berat. Saya harap teman saya mulut, hidupnya gigi, tolong haluskan dulu makanannya ya. Kalau makanan menjadi kubur, makanan akan diberikan untuk saya. Baik teman-teman, saya selalu saya akan melakukan satu proses pencernaan yaitu proses pencernaan secara sendirian. Seperti teman saya lakukan, saya sudah dibagi dari 3 bagian yaitu khusus 12 hari atau dulu, khusus kosong atau dulu, khusus penyerapan atau dulu. Khusus 12 hari merupakan pintu masuk 2 makanan dari dalam tubuh. Sekarang saya akan ambil yang berhubung dengan bukan bakteri informasi yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, enzim aktivasi yang berfungsi untuk mengubah aluminium menjadi glukosa, dan enzim friksi yang berfungsi untuk Presentasikan model pembelajaran role playing, tak playing, pokoknya modelnya Bahasa Indonesia, playing. ya Playing, main mana ya? Metode role playing ini adalah suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa atau siswi untuk memerankan suatu tokoh ya yang ada dalam materi pembelajaran. Jadi di sini singkat cerita dia ada dialog sesuai dengan kejadian yang ada di pelajaran masing-masing. Untuk role playing ini sendiri untuk semua pelajaran cocok Bapak Ibu karena saya sudah melihat beberapa video semuanya ada. Nah, jadi ke semua mata pelajaran cocok. Nah, akan tetapi mungkin kalau sekarang kita sangat sulit menggunakan model. Kenapa? Karena di Merdeka Belajar itu sendiri sudah ada aktivitas tersendiri, alurnya tersendiri. Jadi nggak harus lagi pakai model pun nggak masalah. Tapi kalau mau dimodifikasi juga itu lebih bagus. Nah, jadi di sini itu ada pengertian metode belajar role playing adalah di mana siswa itu secara dramatis dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antara manusia. Jadi anak-anak nanti di sini membentuk sebuah kelompok yang kecil, kemudian mereka akan memperagakan atau membuat naskah. Jadi di sini sebenarnya yang membuat naskah itu adalah siswa, karena siswa itu yang tahu bagaimana dan apa yang mau dia ungkapkan lewat materi model ini. Nah, jadi terkadang ini ada kendala yang kita hadapi di dalam role playing ini. Kendalanya adalah karena ini mungkin bagi siswa itu hal yang pertama. Jadi kebanyakan anak-anak itu setelah mereka membuat